Karena ada yang request, topik selanjutnya yang mau aku bahas di channel itu adalah tentang gimana sih caranya memilih baju berdasarkan warna kulit. Nah, sebelum aku ngomongin warnanya, warna-warna apa aja yang bisa dipilih, pertama tentu aja kita harus ngebahas nih gimana sih caranya nentuin warna kulit kita, karena nanti itu kedepannya akan sangat berpengaruh ke pemilihan warna yang bisa dipakai untuk baju kita. Terus bisa juga dipadu-padanin sama celananya, outer, atau apapun yang kita kenakan di badan kita. Oke, balik. Gimana caranya kita nentuin warna kulit kita? Jadi sebenarnya gini, ada yang namanya skin tone, ada yang namanya undertone. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, kadang sih overtone itu juga bisa somewhat mendeskripsikan skin tone. Jadi skin tone itu kulit yang kelihatan ya. Kalau misalkan overtone, pasti warna-warna yang juga menjadi ada di appearance kita, misalkan warna kulit, terus warna alis, atau mungkin mata, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya, kalau misalkan skin tone itu, dia bisa berubah-ubah. Bisa kalau misalkan orang terlalu banyak kena sinar matahari, itu kan bisa menggelap, atau bahkan memerah, itu kan bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau misalkan undertone, itu dia warnanya fix, nggak akan berubah, jadi kayak gitu aja. Kita nanti akan ngebahas gimana sih caranya nentuin undertone kita, ada tips-tipsnya. Jadi undertone itu secara umum itu dibagi 3, atau nanti ada satu tambahan. Yang pertama itu adalah warna-warna cool, terus warna netral di tengahnya, terus ada warna warm, hangat gitu ya. Terus ada yang terakhir itu warna olive. Ini dia jadi kayak tambahan gitu ya. Dia tuh ada di antara warna netral sama warna yang warm. Gimana sih caranya kita nentuin warna kulit kita? Pertama contohnya, coba teman-teman bersihkan muka dulu, bisa pakai facial wash, kalau perlu di scrub atau apapun itu, terus tunggu dulu 15 menit setelah dikeringkan, karena bisa jadi muka kita tuh masih merah kalau misalkan tadi baru aja selesai nge-scrub kan. Cara yang kedua itu adalah kita ngelihat warna muka itu pakai natural light, pencahayaan yang natural. Contohnya itu adalah dari matahari. Gimana caranya? Bisa diri atau duduk di depan jendela, atau bahkan kita keluar terus ngaca, kita lihat warna undertone kita itu kayak gimana. Karena kenapa? Kalau di dalam ruangan itu bisa aja warna lampu itu beda-beda. Ini di sini aku coba untuk bagi 3 undertone ya, yang cool, yang netral, sama yang warm. Kalau misalkan dari yang cool dulu nih, kita lihat pembuluh di dekat nadi kita di sini. Kalau misalkan warnanya agak biru, agak ungu, itu masuk ke cool, ke undertone yang cool. Kalau misalkan aku lihat tanganku di sini agak keunguan, agak kebiru-biruan, berarti aku masuk ke undertone yang cool. Kalau misalkan teman-teman lihat warnanya agak kecoklatan, terus agak kehijauan, atau perpaduan hijau minty gitu, agak hijau, itu berarti teman-teman masuk ke warm. Kalau misalkan teman-teman lihat warnanya agak biru, agak hijau, terus juga atau warna-warna di tengah-tengahnya, itu maka teman-teman masuk ke yang netral. Sebenarnya kalau aku sih kayaknya masuk antara netral atau cool sih, tapi yang pasti di sini aku ada warna ungunya sedikit. Nah, kalau misalkan olive tadi itu dia ada di antara warm sama netral. Nah, terus cara yang selanjutnya itu adalah cara nentuin tipe undertone kita. Itu kita melihat nih, kalau misalkan terlalu banyak kena sinar matahari, misalkan siang-siang kita keluar, itu coba lihat, kalau misalkan mukanya itu kayak terbakar, burnt, tapi nggak mudah tanned. Ngerti kan ya kalau misalkan bedanya burnt sama tanned? Kalau misalkan teman-teman mudah burn, tapi tidak mudah tanned, itu masuk ke cool. Jadi kalau kita lihat misalkan kayak orang-orang bule itu kan kalau mereka berjemur atau apa itu kan mereka malah cenderung merah, kebakar gitu ya, instead of jadi lebih gelap kulitnya. Ya mungkin ada sih yang jadi lebih gelap, cuma rata-rata kan kayak gitu. Nah, itu kan dia melaninnya kan lebih sedikit. Dia masuk ke yang kategori undertone cool. Nah, terus kalau misalkan kebalikannya nih, lebih mudah untuk tanned tapi nggak mudah untuk burned, itu berarti masuk ke netral. Kalau misalkan masuk ke kategori warm, itu kulit kita tuh cenderung nggak terlalu sensitif kalau kena sinar matahari yang berlebihan. Nah, ini biasanya melaninnya lebih tinggi dibandingkan netral sama cool. Nah, terus kita masuk nih ke intinya. Gimana sih caranya untuk menentukan warna baju yang kita pakai berdasarkan warna kulit kita?
Ada dua metode yang mau aku pakai di sini. Yang pertama itu kita ngelihat metode universal, kita ngelihat warna-warna yang universal. Sebagian besar ahli setuju kalau misalkan ini tuh warna-warnanya tuh cocok untuk sebagian besar orang. Nah, terus yang kedua, menentukan warnanya sesuai undertone yang tadi udah aku bahas. Kenapa warna universal itu dianggap cocok untuk sebagian besar orang? Karena dia memiliki perpaduan yang sempurna antara warna-warna kuning sama warna-warna biru, atau warna-warna yang warm sama warna-warna yang cool. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih warna-warna universal itu? Yang pertama itu adalah putih, putih banget. Terus ada warna hitam, hitam banget, pure hitam. Terus ada blush pink, itu kayak pink muda gitu. Terus ada warna eggplant, jadi kayak warna terong, tapi lebih gelap lagi. Terus ada warna teal, agak biru gitu. Terus ada warna marun, merah sih sebenarnya, tapi merahnya tuh jangan yang terlalu merah banget, merah gonjreng itu, jangan juga yang agak oranye, jadi agak ke marun. Itu warna-warna universal yang cocok untuk hampir sebagian besar orang, hampir semua orang. Kalau teman-teman mau cari yang safe, baju-baju yang safe, yang mix and match-nya gampang, yang auto bener lah, auto cakep kalau dipakai, teman-teman pilih aja warna universal ini untuk gampangnya. Bisa juga dipadu-padanin, misalkan kerudungnya pink blush, terus bajunya eggplant. Bisa aja sih kalau misalkan teman-teman mau tabrak kayak gitu. Atau nanti bisa juga cari warna-warna lain yang selanjutnya yaitu pakai metode berdasarkan undertone kita. Oke. Selain teman-teman harus tahu undertone teman-teman tuh kayak gimana, ada juga nih yang harus diperhatikan. Di sini tuh warnanya itu terbagi jadi dua, yaitu warna-warna netral sama warna-warna aksen. Warna netral itu adalah warna-warna yang kayak warna dasar banget lah, yang gampang di mix and match-nya, yang cocok untuk dipakai dipadu-padani sama sebagian besar warna lain. Terus yang kedua kan warna aksen. Warna aksen tuh apa? Warna aksen itu jadi warna-warna selain netral tadi yang dia tuh sifatnya bisa mengkomplementer, kayak menambah pieces dari puzzle. Misalkan teman-teman ada warna cream, beige, kaki, putih, hitam. Terus kalau mau dikasih sentuhan yang berbeda untuk mengkomplit dari look itu, bisa pakai warna-warna aksen ini. Dia itu bisa warna yang bold banget, yang terang banget, yang gonjreng banget, atau bahkan warna yang muted banget, yang yang kalem banget gitu. Tadi sempat dibahas di awal sedikit tentang skin tone sama undertone. Jadi skin tone itu kan yang bisa berubah-berubah. Nah, memang ini tergantung dari pigmen yang ada di kulit kita. Bisa berubah-ubah karena sinar matahari, hormon, dan lain sebagainya. Nah, skin tone itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada fair, itu yang paling terang, paling putih. Terus ada light, dia masih terang, agak-agak pucat. Terus ada medium juga, itu yang lebih gelapnya lagi. Terus nanti yang terakhir ada yang gelap, yang paling gelap, atau mungkin kita sering dengar di sini sawo matang. Kalau misalkan undertone itu lebih dipengaruhi dari seberapa banyak jumlah biru, kuning, hijau, atau warna merah yang kita punya di kulit. Kalau misalkan cool itu jadi pembawaannya agak pink, agak merah. Terus kalau misalkan warm itu agak kuning, agak peachy atau agak golden. Ini undertone ya. Kalau misalkan neutral, netral itu kombinasi keduanya. Oke, jadi kalau misalkan ada tadi warna olive ya. Warna olive itu dia ada pigmen hijau yang agak kelihatan di mukanya. Nah, terus kalau misalkan dilihat lebih jelas lagi tuh agak keabu-abuan. Nah, ini tuh ke color wheel yang tadi aku sebutin. Ada cool colors, ada warm color. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan undertone-nya itu cool, itu basisnya itu warnanya biru mukanya. Warna kulitnya. Terus kalau misalkan undertone-nya itu warm, cocok banget untuk menggunakan warna-warna cream, ivory, warna netral seperti taupe, cappuccino, mushroom gray, dibandingkan dengan warna-warna yang cool. Sebenarnya sih kalau bisa coba untuk lebih hindari warna putih banget sama hitam banget untuk undertone yang warm ini. Nah, terus yang undertone-nya netral itu sebenarnya pada dasarnya mereka tuh beruntung banget karena mereka kurang lebih lah cocok lah untuk pakai yang warna-warna apapun itu. Cuma memang katanya yang paling bagus itu adalah pakai warna-warna yang muted.
kayak misalkan biru pale atau off-white. Nah, ini juga warna-warna yang cocok, warna netral sama aksennya. Undertone-nya olive itu juga sebenarnya dia cenderung mudah untuk mengkombinasikan warna untuk dipakai, tapi memang ahli menyarankan untuk tidak menggunakan warna pastel karena dia akan menarik sangat banyak warna overtones dari kulit mereka. Terus tips padu padannya, tadi kan kita udah tahu nih warna netral sama warna aksen. Contohnya, orang yang undertone-nya warnanya warm, tadi yang paling gelapnya, bisa menggunakan warna kayak warna marun, terus mungkin bajunya warna agak krim-krim gitu, terus mungkin celananya warna hitam, karena itu kan tadi masuk ke dalam perpaduan warna netral sama aksennya. Aku kan tadi udah jelasin gimana sih caranya untuk memilih warna baju, hijab, celana, atau apapun itu sesuai dengan warna kulit. Memang sih lebih banyak ke teorinya ya, karena kita kan mau tahu nih gimana sih cara padu-padanin yang paling pas. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan lo di kolom komentar. Terus juga kalau ada saran topik lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao!